Selamat pagi saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam bait Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah raya kita pagi hari ini. Kita masuk dalam doa. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini Engkau luputkan kami dari maut. Hari ini Engkau tetapkan langkah-langkah kami menuju bait-Mu. Kami bersyukur Tuhan sebab kami cinta akan Engkau. Kami cinta akan gereja-Mu Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini menyukakan hati-Mu ya Allah. Dan Engkau sendiri yang akan turun tangan memberkati kami semua yang hadir untuk menguduskan hari Sabat. Terima kasih Bapa, hamba-Mu menyerahkan perjalanan ibadah raya pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu yang kudus, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan saudara, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom, haleluya. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita yakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia dalam hidup kita, amin. Dia senantiasa memberkati, Dia senantiasa menyertai kita, bahkan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang percaya sama saya katakan, amin, haleluya. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita berikan pujian penyembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Kita belajar bersyukur, kita belajar tuh mengucapkan apa yang baik Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau mungkin kami sakit, kalau mungkin kami kekurangan Tuhan, kalau mungkin kami dalam ketakutan Tuhan, ajar kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau ya Allah. Ajar kami untuk kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami Tuhan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya satu tujuan untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Urapi kuduskan kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pujikan pujian ini dari awal. Haleluya. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa jalan dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu.
Besar setiamu Tuhan, dan aku karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Namamu Tuhan, ajaib jalan-Mu. Yesus, kami di setiap waktu. Yesus, besar agunglah karya-Mu. Kami bersyukur padamu. Mari pujikan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu. Mari dengan segenap hatimu muliakan Tuhan di tempat ini. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulia namamu Tuhan, namamu Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah
Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Yesus kami bersyukur, kami menyembah Yesus kami bersyukur, Yesus kami menyembah, Yesus, Yesus kami panggil namamu, kami panggil namamu, Yesus, Yesus kami bersyukur, kami bersyukur, oh, kami tinggikan namamu, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan namamu, oh Yesus, kami perlu hadirat-Mu, kami perlu jamahan-Mu, haleluya, 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 kami sembah, kami sembah, 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 mulia namamu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, agung perkasa Engkau Tuhan, agung karya-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia bagi hari ini, naikkan syukur-Mu bagi hari ini. Dia Tuhan yang hadir di tempat ini, Dia Tuhan Allah yang maha mengasihi kita, Dia Tuhan Allah yang memberkati kita, Dia Tuhan Allah yang menyembuhkan kita, Dia Tuhan Allah yang memberi kekuatan baru pada kita. Mari sembah, 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 sembah. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu jamahan-Mu Tuhan, kami perlu hadirat-Mu Tuhan, haleluya, oh, haleluya, kami sembah, kami sembah, oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dengan mulut kami mau terus memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan hati kami terus memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terus sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Allah nama-Mu, ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu, besar setia Tuhan, agunglah karya-Mu,
Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita angkat bangkit berdiri. Mulia, mulialah namamu Tuhan. Dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan Yesus kami bersyukur pada mulia namamu, oh mulialah namamu Tuhan. Ajaiblah jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami biar jemaat Tuhan saja katakan, mulialah. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan, katakan dimuliakan. Kau Rajaku yang berkata, yang
Tuhan, tinggikan Dia di tempat ini pagi hari ini. Selama-lamanya, oh kami tinggikan Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi dengan segenap hati mengatakan, dimuliakan. Waktu kami serahkan pada hamba-Nya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Segala kemuliaan hanya bagi Allah semata. Kami percaya firman-Mu berkuasa Tuhan untuk mengubah hidup kami, hidup hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu. Kami siap untuk Engkau bentuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Menghadapi hari demi hari, bahkan akan memasuki tahun yang baru yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati. Minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Karena minggu depan lagi kita sudah memasuki tahun baru 2021. Jika Tuhan izinkan, kita bisa melewati bulan Desember ini. Sepanjang tahun 2020, mari kita mencoba merefleksikan dalam kehidupan kita, melihat kembali, namun tentunya kita tidak ingin berada di masa lalu. Masa lalu adalah sejarah yang hanya boleh kita ingat, boleh kita kenang, tapi kita tidak bisa memasuki lagi di dalam sejarah itu. Masa kini adalah kenyataan yang harus kita jalani. Sedang masa depan adalah harapan yang akan kita tuju. Oleh sebab itu saya mengajak sidang jemaat Tuhan dalam kesempatan di akhir minggu pada tahun 2020 ini, mari coba kita melihat sejenak. Ibarat seorang sopir atau seorang pengendara motor, maka sekali waktu dia melihat di kaca spion. Sekali waktu dia melihat ke belakang
untuk menjadi waspada. Tetapi tentunya seorang pengendara akan mengendarai motor, mobil, dia tidak akan selalu melihat spion. Karena ini berbahaya. Maka yang akan dilihat adalah di depan sana. Tujuannya agar sampai. Kita bisa merefleksikan, kita bisa melihat sejenak. 2020. Ada satu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang saya sudah singgung tanggal 25 kemarin. Kita memasuki pengalaman yang tidak menyenangkan ada. Kita memasuki pengalaman yang kurang nyaman. Bahkan kita mengalami pengalaman yang tidak kita harapkan sama sekali. Pandemi global COVID-19 ini benar-benar membuat down kehidupan umat manusia. Ada keterbatasan. Ada keterikatan yang luar biasa. Bahkan ada aturan-aturan baku yang kita tidak pernah mengalami sebelumnya. Batasan dari kerja, batasan dari hiburan, batasan dari ibadah pun ada. Tetapi kita harus bersyukur sebagai umat Tuhan bahwa semuanya boleh kita alami dan sampai minggu terakhir ini kita boleh merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena itu sebagai refleksi khotbah akhir tahun ini, saya mau mengajak saudara untuk menuju hidup baru. Karena memang tujuannya kehidupan kita adalah menuju kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru kita akan tuju. Kita berada di dalam masa kini, masa yang penuh dengan kenyataan, masa yang kita hadapi. Dan langkah kaki kita adalah menuju hidup baru. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Hidup baru adalah keharusan bagi kita semua. Keharusan bagi orang percaya. Keharusan bagi saya dan saudara. Sebab tanpa hidup baru, kita tidak punya tujuan dalam hidup ini. Kita hanya berhenti menjadi manusia yang stop sampai di sini. Tetapi ketika kita memiliki hidup baru, artinya kita memiliki tujuan. Apa yang saya tadi bentangkan ketika kita mengendarai kendaraan, kita tidak berhenti ketika kita menginginkan sesuatu ada di tempat sana. Atau kita tidak menoleh terus sehingga kita tersasar, tersesat, atau bahkan jatuh. Tapi kita fokus untuk mencapai tujuan. Itulah yang disebut menuju hidup baru. Kehidupan baru bukan hanya sekedar kita hanya ingin terlihat seperti atau terlihat sesuatu yang belum pernah terjadi.
secara fisik. Bukan dalam pengertian dulu saya kurus, hidup baru, sekarang saya gendut. Dulu saya gendut, hidup baru, saya jadi langsing. Dulu saya hitam, sekarang saya manis. Atau sekarang saya putih, bukan begitu. Atau lagi, dulu saya jomblo, sekarang saya punya pacar. Dan sebagainya dan sebagainya, bukan sekedar itu. Tetapi hidup yang baru adalah hidup yang mendapat perkenan dari Tuhan. Hidup yang kehidupan kita bukan secara fisik namun secara rohani, secara mental, secara apa yang ada dalam kehidupan kita itu diperbaharui. Karena itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan demikian. Satu nasihat. Dimulai dari kata janganlah. Kemudian berikutnya adalah tetapi, lalu terakhir adalah sehingga. Mari kita lihat satu persatu tentang hidup baru manusia rohani kita, manusia batiniah kita yang harus menjadi baru. Kita akan meninggalkan 2020 untuk memasuki 2021. Kita tidak akan lagi hidup menjadi yang lama 2020, tetapi kita rubah kalender kita rubah hidup kita rubah apa yang ada dalam kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baru. 2021 memang belum kita jalani. Tetapi rasa percaya diri, semangat, dan memang harusnya bangkit di dalam kehidupan kita untuk menyongsong hari depan. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan hari depan itu ada. Di dalam Tuhan ada kepastian bahwa setiap umat Tuhan, setiap orang percaya memiliki hari depan yang penuh harapan. Amin. Sebab kita adalah umat percaya, kita adalah umat Tuhan. Yang pertama saudaraku, menata hidup baru atau menuju hidup baru adalah mengasihi Tuhan. Perhatikan awal kalimat di dalam ayat yang kedua tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hidup yang baru adalah hidup yang mengasihi Tuhan. Benar kita hidup di dalam dunia. Benar kita hidup di dalam lingkungan yang sekarang kita alami. Kita tidak bisa memungkiri itu. Saudara tidak bisa memungkiri bahwa saudara hidup di dalam dunia ini. Saudara harus bekerja, ya. Saudara harus melakukan aktivitas. Pokoknya di dalam dunia ini kita ada. Tetapi yang menjadi pokok permasalahannya adalah kita tidak boleh mengasihi dunia lebih dari segalanya. Sebab dunia ini bersifat sementara. Makanya dalam falsafah Jawa dikatakan dunia ini hanya sekedar mampir ngombe. Hanya sekedar kita mampir ngombe itu artinya ya cuma sebentar untuk minum doang. Ya. Ya, hanya singgah. Dunia itu persinggahan sementara. Kalau kita mengasihi dunia lebih dari segalanya, maka inilah cara hidup lama yang harus dipangkas, yang harus dipotong, yang harus ditinggalkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan kita mengasihi dunia ini, tetapi kita semakin mengasihi Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas dunia ini, berkuasa atas kosmos ini, berkuasa atas seluruhnya alam semesta ini, termasuk saudara dan saya. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15
dan 16. Saya akan baca bagi saudara. 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sudah sangat jelas dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia yang ada di dalamnya. Dan termasuk apa ada yang dalamnya. Maka saya katakan jangan mengasihi dunia lebih dari segalanya. Benar kita hidup dia, benar kita butuh uang. Benar kita butuh kendaraan, benar kita butuh rumah, benar kita butuh makanan. Yang saya mau katakan, ketika kita mengasihi dunia dan mengejar itu semua, lalu mengesampingkan sumber berkat, mengesampingkan siapa yang memberi kita makan, siapa yang memberi kita rumah, siapa yang memberi kita pekerjaan, siapa yang memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan termasuk uang, maka berantakan hidup kita. Kita tidak jadi hidup baru. Karena kita mengejar sesuatu yang sementara, sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak abadi. Tapi saya tidak mengajak saudara, oh kalau begitu saya mau malas-malasan, saya mengasihi Tuhan. Biarlah saya uang enggak penting saya bagi saya. Enggak, bukan begitu saudara. Siapa yang tidak mau uang? Semua butuh uang. Tetapi jangan sampai kita terjebak di dalamnya sehingga kita melupakan Tuhan. Sehingga kita tidak mengasihi Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang luar boleh berlomba-lomba untuk mencapai tujuannya, untuk memperkaya diri, untuk memberikan yang pokoknya dilihat orang luar biasa. Tetapi orang percaya, dahulukan Tuhan, kasih Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Saya bersyukur pagi hari ini banyak juga yang hadir. Sekalipun saya mengetahui ada banyak jemaat Tuhan yang sedang liburan, yang sedang sakit. Tetapi saya mau kasih nasihat kepada saudara, sekalipun saudara tidak ada di tempat ini, sekalipun saudara sedang berlibur, tetap ingat Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan berikan. Bahkan kesehatan yang paling penting dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi, ketika kita bisa melakukan aktivitas, itu karena berkat Tuhan. Karena itu kasih Tuhan. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, hawa nafsu, keinginan yang menyenangkan cuma sesaat, dan keinginan mata. Lalu yang terakhir, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Jadi serupa dengan dunia, berbeda dengan serupa dengan Kristus. Mengasihi dunia berbeda dengan mengasihi Kristus. Kalau mengasihi dunia, hukumnya berbeda dengan hukum kasih. Di sana menggenggam, di sini diperintahkan memberi. Di sana lebih menghakimi, di dalam kasih Tuhan tidak. Justru merangkul, mengampuni. Di sana bersifat angkuh, sombong, tinggi hati, dalam kasih Bapa rendah hati. Ini satu perbedaan. Kita menuju hidup baru seperti ini. Hidup untuk mengasihi Tuhan. Dan saya mau ngajak sidang jemaat Tuhan seperti demikian. Jangan lagi melihat
atau mengkotak-kotakan seperti orang dunia. Oh, ini orang kaya yang harus saya hormati. Oh, ini orang yang harus saya puja. Oh, ini orang yang harus saya lambungkan. Tetapi ketika kita ada kasih Bapa, hidup baru, kita merangkul semua orang. Kita mengasihi sesama. Sekalipun orang itu dalam dunia, pandangan dunia tidak berharga, Yesus menghargai orang-orang demikian, kita pun demikian. Sekalipun orang itu tidak membawa dampak bagi hidup kita, tapi mari kita rangkul. Dan kita tidak boleh menghakimi satu sama lain. Supaya kasih Bapa ada di dalam kehidupan kita. Menuju hidup baru adalah mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Yang kedua, jemaat Tuhan yang diberkati, apa di sana dikatakan? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia, dilanjutkan tetapi berubah. Apa yang dirubah? Pemikiran kita. Yang kedua berarti menuju hidup baru adalah memiliki pikiran Kristus. Tatanan hidup baru yaitu bagaimana pola pikir kita diisi oleh pola pikiran Kristus. Pikiran yang selalu positif. Pikiran yang selalu membawa ke dalam kebenaran, pikiran yang selalu membawa dampak ada kebaikan. Sekalipun terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Ini pikiran yang benar. Hidup baru demikian. Harus memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16 di sana dikatakan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Kalimat terakhir katakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Hidup baru memiliki pikiran Kristus, pikiran yang tadi saya katakan positif, pikiran yang baik, pikiran yang benar ada di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika terjadi satu masalah dalam hidup kita, ketika terjadi suatu hal yang tidak menyenangkan, kita tetap berpikir yang baik, bahwa segala sesuatu yang terjadi ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Termasuk saya katakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Selama setahun, hampir setahun ini kita mengalami pandemi. Kalau orang berpikir, aduh, makanya saya pribadi selalu mengatakan seperti awal 25 kemarin itu. Inilah jiwaku mengharapkan Engkau ya Tuhan. Buatlah aku sehat, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Saya terus menerus supaya saya tuh kepingin sehat terus Tuhan. Saya bersyukur kelas 2 SD masuk rumah sakit. Dan itu sampai sekarang saya bersyukur saya menjauhi. Ya. Saya berdoa. Apalagi kalau kita kena penyakit yang sekarang lagi booming ini. Saya tidak mau ada satu penghakiman keluar. Orang sakit kan biasanya begitu. Ada banyak orang nanti akan menilai kita, akan menghakimi kita. Makanya saya sehat. Supaya jangan orang banyak menghakimi. Orang luar sana begitu kan, pasti, tuh kamu sakit-sakitan sih, gara-gara nggak ke gereja-gereja.
Biasanya begitu, orang yang rohaninya terlalu tinggi. Oh kamu nih sakit, pasti kamu begini. Makanya pikiran Kristus ada dalam kehidupan kita, selalu melihat, oh iya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi pikiran itu pikiran yang positif. Pikiran yang mendatangkan, oh iya, segala sesuatu yang terjadi, bahkan pandemi global ini terjadi, ini mari kita berpikir positif. Kita semakin dekat kepada Tuhan, betul gak saudara? Kita semakin mengingatkan kepada sesama kita, gak henti-hentinya. Ayo jaga kesehatan. Kalau kita punya pikiran Kristus, pikiran yang positif. Ayo kita melayani. Ayo kita lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi kita melangkah menuju hidup baru ini, bukan lagi kita hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Bukan lagi hidup di dalam keresahan. Tetapi hidup dalam pola pikiran Kristus yang menancap dalam hidup kita. Ini hidup baru. Sehingga ketika dunia diliputi rasa ketakutan, kita punya roh Allah dalam hidup kita yang membangunkan, yang membangkitkan kekuatan. Ketika ada kecemasan, bukankah ada kasih Allah dalam hidup kita? Bahkan ketika kita tidak mampu berbuat apa-apa, roh Allah tetap menuntun kita. Inilah pola pikiran yang bagus dalam hidup kita. Jadi nanti kita melangkah, ini minggu terakhir, nanti hari-hari seminggu kemudian kita akan masuki tahun 2021. Ingat itu, saya punya pikiran Kristus dalam hidup saya. Pikiran yang selalu memandang positif, pikiran yang selalu memandang kebaikan, kebenaran. Sehingga apa yang saya pikirkan adalah Tuhan yang bertahta dalam pikiran saya, lalu saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menuju hidup baru, mengasihi Allah, memiliki pikiran Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, jemaat Tuhan yang diberkati. Di sana dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menuju hidup baru, yang nomor 3, saya mengambil satu poin, memahami kehendak Allah. Begitu pentingnya memahami kehendak Allah, supaya kita memiliki arah yang tepat ketika kita melangkah memasuki hari demi hari. Kalau kita tidak memiliki kehendak Allah, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang liar. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak menentu langkahnya. Tetapi kalau Allah sudah menetapkan langkah kita, Allah sudah memberikan petunjuk, memberikan rema dalam hidup kita, maka ini loh enak langkahnya menuju hidup baru. Tidak lagi hidup yang berantakan. Karena saya tidak mau, saya tidak ingin hidup sidang jemaat Tuhan dari hari ke hari, bahkan kita nanti masuki tahun baru menjadi hidup yang berantakan. Tidak, tetapi hidup dalam keteraturan, hidup dalam langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam hidup kita. Memahami kehendak Allah, kita harus berdoa. Karena memang inilah yang menjadi kewajiban kita. Karena tanpa doa, saudara tidak dapat berhubungan secara intim di hadapan Tuhan.
Saya percaya saudara bangun tidur berdoa, saudara mau makan berdoa, saudara mau bekerja berdoa, saudara mau tidur berdoa. Apa tujuannya saudara? Ada satu ucapan syukur, kemudian kita menantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Betul saudara? Saudara kalau berdoa kan demikian, terima kasih Tuhan. Lalu kita akan memahami ketika kita dekat dengan Tuhan. Lalu setelah berdoa apa saudara? Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan memahami kehendak Allah. Makanya gerakan membaca Alkitab itu harusnya terus dilakukan dari hari ke hari. Ajak dan ajar anak kita yang sekarang sudah mahir dalam soal gadget. Generasi 70-an, generasi 80-an mungkin tidak seperti generasi sekarang. Generasi 70-an, 80-an, generasi saya dan memang orang tua di tempat ini. Ada generasi yang, ada orang katakan generasi yang beruntung karena ada peralihan. Ya. Generasi yang mengenal tradisional dan sekarang generasi yang modern. Saya mengalami yang tradisional juga mengalami yang modern. Modern sekarang kan semua serba one click away. That's it, semua keluar. Alkitab pun demikian. Sekarang kalau begitu canggih, semua dalam elektronik, genggaman tangan kita. Maka itu ajar anak kita, aplikasi di dalam handphone harus ada Alkitab, supaya boleh membaca, kemudian di situ ada renungan. Ajari anak kita. Karena saya melihat anak-anak sekarang sudah mendapat kecanduan yang luar biasa. Bangun tidur sudah pegang handphone, ntar siang begitu, dengan alasan kalau yang masih pendidikan, oh sekarang online. Online hanya cuma sebentar, tapi online yang lain. Saya tidak menyalahkan memang kondisi demikian. Tetapi mari kita bertindak supaya anak-anak kita bisa membaca Alkitab sekalipun tidak dalam bentuk buku. Karena saya tahu, saya memahami anak-anak zaman sekarang, maaf saja, tidak bisa membuka Alkitab dalam bentuk buku. Coba tanyakan anak-anak muda di tempat ini. Pasti mereka lebih senang karena modern. Karena zaman dulu, zaman waktu saya masih remaja atau masih pemuda, ini menjadi bahan perlombaan saudara. Ya, yang seusia saya atau beda-beda dikit, perlombaan. Buka di dalam Mika pasal 3 ayat 5. Ya. Cepet-cepetan saudara. Karena memang kita dipicu dan dipacu untuk memahami. Oh ini loh deretan perjanjian lama, ini deretan perjanjian baru. Kalau sekarang enggak, mudah, klik. Ya. Enggak ada yang salah, memang zaman harus modern. Yang salah adalah ketika kita memiliki alat-alat modern, tetapi tidak menempatkan Alkitab di dalamnya. Dan kita tidak buka itu yang salah. Sehingga kita tidak bisa memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Berdoa, membaca Alkitab itu adalah bagaimana kita bisa mengerti atau memahami kehendak Allah. Perhatikan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menerima apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Oh firman saja tidak pernah ada dalam hidup kita. Berarti ini loh yang harus saya lakukan. Hidup baru adalah memahami kehendak Allah dengan berdoa dan membaca firman Tuhan.
merenungkan dan melakukan. Karena apa yang tertulis di dalamnya menjadikan langkah-langkah kita satu kepastian. Apa yang menjadi kebutuhan saudara ketika firman ada, maka kita pun menerimanya. Kamu akan menerimanya. Saya dan saudara akan menerimanya. Anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, bahkan jemaat Tuhan yang dewasa, biasakanlah itu dalam kehidupan kita. Untuk setiap hari, kalau berdoa sudah menjadi bagian saudara. Dan memang itulah nafas hidup kita. Dan itu adalah harus dilakukan. Berdoalah senantiasa. Lalu kemudian membaca firman Tuhan. Supaya kita bisa memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang tidak ingin terjadi dalam hidup kita, pasti di sana ada kebaikan. Saya mengajak bagi hari ini jemaat Tuhan, mari kita arahkan hidup kita menuju hidup yang baru, hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang memiliki pikiran Kristus, hidup yang memahami kehendak Allah di dalam hidup kita. Biarlah ini menjadi renungan akhir tahun sebelum kita akan masuki babak baru di dalam 2021. Dan jika Tuhan mengizinkan, langkah demi langkah Tuhan akan berkati apa yang menjadi keridhaan saudara. Jika 2020 belum tercapai, tetaplah mengasihi Allah, tetaplah memiliki pikiran Kristus, tetaplah memahami kehendak Allah. Dan saya percaya 2021, jika kita melakukan apa yang benar di depan Tuhan, Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Tuhan akan pulihkan kesehatan saudara, Tuhan pulihkan rumah tangga saudara, Tuhan pulihkan pekerjaan saudara, Tuhan pulihkan pelayanan saudara. Amin. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Apa yang menjadi kerinduan di dalam hidup saudara? Nyatakan itu. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila pagi hari ini kami mau melihat sejenak pengalaman di tahun 2020. Dan kami tetap melihat kebaikan Tuhan selalu hadir. Dan tahun depan adalah tahun penuh harapan. Ada kehidupan baru yang harus kami tuju ya Tuhan. Jika kami berada di dalam masa ini, adalah masa kenyataan, maka saatnya inilah kami merubah hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dengan mengasihi-Mu, tidak lagi mengasihi dunia. Dengan memiliki pikiran Kristus, tidak lagi memiliki pikiran kami Tuhan. Dengan memahami kehendak-Mu, bukan kami memaksa kehendak kami ke dalam kehendak-Mu Tuhan. Ajar hamba-Mu Tuhan, ajar sidang jemaat tempat ini, supaya melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki, sehingga hidup kami dipulihkan, hidup kami dibaharui, hidup kami diperkenan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Haturkan itu di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, Kami mau hidup kami baru di hadapan-Mu Tuhan. Seorang pun mengerti Hamba-Mu bersama sidang jemaat-Mu. mudahnya Yesus. Ubah kami ya Allah. Apa yang Amin. harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul Segala bebanku. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. di altarmu. Kami membawa segala kehidupan kami di hadapan-Mu. Anugerahnya, Ya ampuniku, Ya bebaskanku, Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Haleluya. Sujud di Altarnya. Amin. membawa hidupku, ku terima Kami terima anugerah-Mu. Kami terima pengampunan-Mu Tuhan. Kami terima pemulihan-Mu ya Allah. Amin. ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sesuatu musisat terjadi. Mukjizat terjadi, Pemulihan terjadi. pemulihan Sesuatu terjadi. sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Haleluya. Oh haleluya. Manusia baru menuju hidup baru. Inilah kami Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau. Ajar kami untuk memiliki pikiran-Mu Tuhan.
Ajar kami untuk memahami kehendak-Mu Tuhan. Sehingga hari demi hari kami menuju kehidupan baru. Kehidupan yang Engkau perbaharui itu. Kehidupan yang Engkau perkenan. Kehidupan yang Engkau pulihkan Tuhan. Kehidupan yang menjadi mukjizat bagi kami dan sesama kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah roh Tuhan mematreikan firman yang pagi hari ini didengar. Termasuk hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami menaikkan doa syafaat di hadapan-Mu Tuhan. Bersama dengan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Di penghujung tahun 2020. Biarlah bangsa ini tetap menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang dalam damai sejahtera. Dalam keamanan dan ketertiban. Tuhan berkati para pemimpin kami. Baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tuhan berkati supaya setiap kebijakan yang diambil. Semuanya hanya karena takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bangsa ini juga menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga kami tidak boleh melupakan semuanya itu. Kami beroleh kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur sebab Tuhan baik memberkati bangsa kami Indonesia. Memberkati gereja-gereja Tuhan yang pagi hari ini mengadakan ibadah. Biarlah Tuhan pakai gereja-Mu, Tuhan pakai hamba-hamba-Mu, Tuhan pakai para pelayan untuk menjadi alat-Mu sehingga banyak jiwa yang diselamatkan melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang hadir maupun yang sedang berada dalam liburan, yang sedang melihat secara online atau menghadiri ibadah dimanapun mereka sedang berada. Tuhan berkati supaya sidang jemaat Tuhan tetap ada dalam hadapan-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Berkati orang tua kami tercinta, berkati kesehatan mereka, berkati kehidupan masa tuanya mereka, supaya tetap berbuah segar di hadapan-Mu Tuhan, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Berkati para istri di tempat ini, supaya tetap tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Menjadi seorang penolong, ibu yang bijak untuk tetap mengasihi anak-anaknya. Berkati para istri di tempat ini dalam menjalankan kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya. Berkati para suami di tempat ini, supaya tetap mengasihi istri dan anak mereka. Tidak berlalu kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan. Engkau ubah kehidupan para suami di tempat ini menjadi kehidupan yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Supaya tetap bertanggung jawab terhadap keluarga. Tuhan berkati pelayanan, Tuhan berkati rumah tangga dan berkati pekerjaannya. Berkati anak-anak kami tercinta Tuhan. Dalam masa pergaulan ini, dalam masa pendidikan ini. Biarlah tangan Tuhan tetap memegang anak-anak kami tercinta. Sehingga anak-anak kami tumbuh dalam pergaulan yang baik dan benar. Anak-anak kami tumbuh dengan cerdas, anak-anak kami tumbuh dengan sehat, sehingga tidak mempan bujuk rayu iblis ada dalam kehidupan anak kami. Sehingga kami patahkan setiap mereka yang dipakai iblis untuk menggoda anak kami dalam pesta narkoba, pesta minuman keras atau pesta seks bebas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kami adalah anak kebanggaan di hadapan-Mu dan di hadapan kami semua. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati sehingga mereka bisa sembuh dalam nama Tuhan Yesus, beraktivitas dengan biasa dan dapat memuliakan nama-Mu sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang tetap hidup dalam kekecewaan, biarlah ketuk pintu hati supaya mereka melupakan kekecewaan itu dan mendapat penghiburan daripada-Mu Tuhan. Mereka mencoba meninggalkan jam-jam ibadah. Tuhan kembalikan mereka untuk mengingat betapa Tuhan mengasihi mereka yang mencoba untuk meninggalkan jam ibadah sehingga mereka rajin kembali dengan tidak terlalu takut dan tidak terlalu khawatir akan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Mereka yang membutuhkan buah kandungan Tuhan berkati, mereka yang membutuhkan jodoh juga Tuhan berkati.
kesehatan yang memadai menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Sahabat-sahabat kami yang mendukung pelayanan ini juga Tuhan berkati. Perusahaan-perusahaan di mana sidang jemaat Tuhan bekerja juga Tuhan berkati. Dan juga kami mempersembahkan persembahan yang diberikan tangan-tangan penuh sukacita Tuhan berkati. Mereka yang pagi hari ini ada mengambil persepuluhan juga Tuhan berkati. Berkati juga keuangan gereja Tuhan supaya menjadi keuangan yang sehat dan dapat kami pakai menjadi kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk ibadah raya yang Engkau sudah perkenan kami untuk menguduskannya. Dan sidang jemaat Tuhan yang berkati, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Kau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor, Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini Engkau terima. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Silakan duduk Bapak Saudara yang berkati Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Andi Wicaksono. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di jam-jam ibadah selanjutnya. Jangan lupa protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker senantiasa, dan mencuci tangan selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu,
Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku untuk hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Bersama denganmu kami tidak akan pernah takut Tuhan. Bersama denganmu kami tidak akan pernah gentar. Satu hal yang ku inilah berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, buatku hidup di dalam. rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sama denganmu. Tuhan hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sama denganmu percaya. Bersama-Mu Tuhan kami tidak akan takut, bersama-Mu Tuhan kami tidak akan gentar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.